Pemirsa Lampung TV, seorang jurnalis menjadi korban ancaman penusukan saat meliput dugaan pemerasan lahan di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Selasa 25 November 2025. Peristiwa itu terjadi ketika jurnalis tersebut menggali informasi terkait laporan warga. Atas peristiwa tersebut, korban jurnalis Kompas TV Teuku Khalid Syah membuat laporan ke Polres Lampung Selatan didampingi pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Lampung, Rabu 26 November 2025. Ya kamu tadi apa? Kamu siap mau apa aja katamu tadi? Ingat nggak omong kamu tadi? Mau apa? Ayo katamu tadi. Itu kan kamu ngancam saya. Salam kunil saya. Kamu jangan ngajak. Ya. Saya nggak bisa gitu ya. Tanya abang-abang. Ya udah. Bener nggak? Saya pernah bantuin abang nggak? Ya udah. Saya nggak bisa gitu. Ya udah. Kamu tadi kan ngomong mau apa aja ayo. Ya jangan begitu dong. Saya kan baik-baik kan ngomong. Teuku menceritakan pengancaman saat menjalankan tugas liputan. Tiba-tiba sejumlah orang mendatanginya dan mempertanyakan pemberitaan sebuah media online terkait dugaan pemerasan lahan. Teuku menegaskan tidak mengetahui pemberitaan tersebut dan menjelaskan dirinya merupakan jurnalis Kompas TV. Meski sudah menunjukkan identitas, sekitar 8 hingga 9 orang terus menekan. Salah satu dari mereka, berinisial B, mengancam akan menusuk sambil memperagakan gerakan mengambil sesuatu dari pinggang kiri. Merasa terancam, Teuku menolak ajakan mereka untuk bergeser ke tempat lain karena khawatir terhadap keselamatan dirinya. Kejadian tersebut disaksikan banyak warga. Teuku mengaku sempat syok. Ia juga khawatir terhadap jurnalis yang disebut para pelaku dalam percakapan itu. Jika jurnalis dimaksud benar datang ke lokasi saat itu, situasi bisa saja berujung lebih buruk. Lapor ke Polres Lampung Selatan atas kasus pengancaman kepada saya saat saya melakukan tugas jurnalistik di Dusun Lembung Uning, Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Saat itu saya sedang meliput kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada warga dan mengklaim lahan milik warga. Saya datang ke sana, namun tiba-tiba sekelompok orang tersebut mendatangi saya dan menanyakan apakah saya ada membuat berita tentang mereka. Mereka menyebut bahwa berita tersebut dimunculkan oleh media Akurat Lampung, yang saya sendiri mengaku bahwa itu bukan saya, karena saya berasal dari Kompas TV, saya bekerja untuk Kompas TV. Mereka tetap menekan hingga akhirnya perdebatan terus terjadi. Dengan nada tinggi, mereka terus mendesak saya, mengintimidasi, hingga salah seorang berinisial B mengancam saya dan berkata, saya akan tujah kamu. Sambil dia memperagakan akan mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, saya mengalami shock yang cukup berat sebagai jurnalis, dan alasan tersebut membuat saya melaporkan hal ini ke Polres Lampung Selatan. Kejadian ini juga membuat saya berpikir, apakah jika wartawan Akurat Lampung tersebut yang datang, bagaimana kondisinya atau bakal seperti apa dilakukan oleh mereka. Ada berapa orang waktu itu? Ya, waktu itu kejadian itu ada sekitar 8-9 orang di lokasi yang mencoba untuk mengintimidasi saya. Kemudian saya bersama warga, waktu itu di rumah warga ada sejumlah saksi yang melihat kejadian tersebut. Apakah dorongan? Kalau dorongan tidak, kami berdebat, tapi memang mereka coba untuk mendesak. Di tengah-tengah perdebatan itu saya sempat diajak untuk berpindah dari lokasi tersebut. Tapi saya tetap tidak mau karena memang saya khawatir dengan keadaan atau kondisi saya atau keamanan saya di sana. Ya. Ketua IJTI Pengda Lampung Andres Afandi menyatakan pihaknya mendampingi proses pelaporan Teuku dan mengutuk keras ancaman terhadap jurnalis. IJTI memastikan akan mengawal proses hukum hingga tuntas
dan berkoordinasi dengan LBH Bandar Lampung serta LBH Pers untuk pendampingan lanjutan. Andres mengatakan akar persoalan ini diduga berkaitan dengan kasus pemerasan terhadap pemilik lahan di Desa Legundi. Ia meminta Kapolres Lampung Selatan memberi perhatian serius agar tindakan premanisme tidak berulang. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Herbal atau ramuan atau racikan yang selama ini saya berikan itu tidak ada efek samping, itu tidak ada masalah dengan kesehatan kita. Murni itu saya berikan untuk pasien yang membutuhkan dan untuk menolong bagi mereka yang sangat membutuhkan. Intinya kita berobat harus punya keyakinan, yakin bukan dengan diri saya, yakin dengan yang memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, bahwa Allah lah maha segalanya. Insya Allah dengan terapi dan dengan ramuan dan racian herbal yang saya berikan akan memberikan efek yang luar biasa dan menyembuhkan insya Allah penyakit yang diderita pasien. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Lampung Selatan, dan kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai nanti mendapatkan kepastian hukum. Jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman LBH Bandar Lampung dan LBH Pers untuk mendampingi rekan kita Tengku dalam proses penegakan hukum ini. Dan tentunya kita juga meminta atensi dari Kapolres Lampung Selatan sendiri, aparat penegak hukum, agar menuntaskan kasus ini secara tuntas. Sekian demikian. Pak Ketua, untuk sikap secara kelembagaan secara kita, apakah tindakan intimidasi sendiri dibenarkan dan sikap tegas kita, apa kita mengecam? Tentunya begini teman-teman, IJTI selaku organisasi pers di Lampung, kita sangat mengecam aksi kekerasan ini, karena ini tentunya tidak bisa kita tolerir dan harus mendapatkan kepastian hukum. Jadi perkara ini tidak saja dialami oleh rekan kita Tengku, tetapi juga persoalan awalnya adalah masyarakat yang juga diduga dilakukan intimidasi dan pemerasan oleh pelaku ini. Nah, jadi ini benar-benar kita mengharapkan ada atensi baik dari Polres Lampung Selatan maupun dari Kepolisian Daerah Lampung nanti, agar maraknya aksi premanisme di Lampung Selatan ini dapat diusut dengan tuntas. Saya kira demikian. Ari Irawan melaporkan dari Lampung Selatan.